Sinteyong temukan penyerang ganas. Sinteyong menemukan penyerang ganas yang siap dimainkan saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo yakni Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta bisa dibilang bukan penyerang yang masuk kriteria pemain idaman Sinteyong. Karena Sinteyong sendiri lebih memilih mengandalkan penyerang mobile seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun ketimbang penyerang bertipe bomber seperti Ramadhan Sananta. Terbukti dari 10 caps Ramadhan Sananta bersama timnas Indonesia senior, tak sekalipun penyerang 22 tahun itu dimainkan sebagai starter. Uniknya, meski selalu bangkit dari bangku cadangan, Ramadhan Sananta sendiri sanggup mencetak 5 gol. Yang terbaru, ex-penyerang PSM Makassar ini juga dicueki Sinteyong saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski dipanggil ke dalam 26 pemain, Ramadhan Sananta gagal masuk ke 23 personil yang dibawa ke pertandingan. Setelah itu, Ramadhan Sananta langsung turun membela Persis Solo saat menjamu Madura United di pekan kelima Liga 1 2024-2025 pada hari Jumat 13 September yang lalu. Bermain di awal babak kedua, Ramadhan pun langsung mencetak gol. Gol yang dicetaknya masuk kategori luar biasa. Melepaskan sepakan first time, tembakan Ramadhan Sananta membuat kiper Madura United tidak bengong. Berhubung Rafael Struijk belum kunjung membuka keran gol bagi timnas Indonesia senior, tak ada salahnya bagi Sinteyong untuk menjajal Ramadhan Sananta saat bersua Bahrain di 10 Oktober dan juga Cina 15 Oktober mendatang. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Ramadhan Sananta dapat membentuk trio tajam bersama Ragnar Oratmangun dari winger kanan dan Eliano Reijners dari winger kiri. Karena itu sangat menarik untuk dinantikan keputusan apa yang akan diambil Sinteyong pada laga mendatang. Sinteyong dukung Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong menunjukkan antusiasmenya terkait keputusan yang diambil Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia itu baru saja bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar. Struijk, yang notabene merupakan anak buah Sinteyong di timnas Indonesia, diumumkan sebagai pemain baru Brisbane Roar pada Senin, 16 September kemarin. Brisbane Roar mendatangkan Struijk dari klub Belanda, AD Den Haag. Namun, tidak disebutkan durasi kontrak untuk penyerang berusia 21 tahun itu. Sinteyong mengungkapkan harapannya untuk Struijk usah pindah ke Brisbane Roar. Ia ingin striker andalannya di timnas Indonesia itu mendapatkan jam terbang yang memadai. Memang bagus ya datang ke Brisbane Roar. Intinya dia bisa bersaing dengan baik di sana. Semoga dia bisa bermain banyak menitnya, ujar Sinteyong. Sejak promosi ke tim utama di Den Haag pada tahun 2022, Struijk tampil 13 kali. Namun, ia sama sekali belum bisa mencetak gol dan assist untuk tim senior, termasuk dari 3 penampilannya di musim ini. Inilah negara strategis untuk persiapan timnas Indonesia. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan beruntun di luar kandang melawan Bahrain dan Cina. Matchday putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dianggap cukup berat bagi anak asuh Sinteyong. Kendati begitu, timnas Indonesia menargetkan dapat meraup poin maksimal di 2 partai ini, guna mendongkrak posisi di klasemen grup C. Setelah berhasil bermain imbang 2 tim kuat Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, optimisme Jai Idjes dan kawan-kawan makin tinggi. Kesuksesan itu jadi modal penting untuk meladeni Bahrain dan juga Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 kendala, yakni faktor jarak tempuh panjang yang membuat pemain kelelahan. Demikian juga tantangan alam berupa perubahan suhu kontras di Bahrain dan Cina nanti. Saat timnas Indonesia menantang Bahrain pada 10 Oktober di Riffa nanti, suhu akan menjadi cukup menyengat. Sementara pertandingan melawan Cina yang digelar 15 Oktober di Guangzhou, suhu sekitar cukup dingin. Apalagi mayoritas penggawa naturalisasi timnas Indonesia yang berasal dari Eropa butuh aklimatisasi. Keuntungannya, kompetisi di benua biru mulai berjalan, sehingga secara fisik mereka sangat siap.
Namun Sinteyong harus cermat menyiapkan timnas Indonesia untuk mengatasi kendala di atas. Sebenarnya ada kiat bagus yang bisa dilakukan agar pemain tak kecapean. Solusinya semua pemain tak perlu berkumpul dan berangkat ke medan laga dari Jakarta. Timnas Indonesia bisa melakukan pemusatan latihan di Turki atau Qatar yang berjarak tak terlalu jauh dari Bahrain. Bagi pemain diaspora cukup dekat menempuh perjalanan dari Eropa ke Turki atau Qatar dibanding ke Jakarta. Apalagi sebelumnya Sinteyong sering menggelar TC Timnas Indonesia di Turki. Sedangkan Qatar yang baru saja jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 itu memiliki fasilitas terbaik. Rafael Struijk resmi gabung Brisbane Roar. Rafael Struijk resmi meninggalkan ADE Den Haag. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia itu gabung Brisbane Roar. Transfer Struijk diumumkan situs resmi Brisbane Roar pada Senin, 16 September 2024. Tidak dijelaskan terperinci soal kontrak penyerang 21 tahun itu. Brisbane Roar FC dengan bangga mengumumkan penandatanganan penyerang internasional Indonesia, Rafael Struijk, menjelang musim Isuzu TL Jaguar tahun 2024-25. Pemain berbakat berusia 21 tahun ini bergabung dengan Roar dari klub Belanda ADE Den Haag. Struijk, yang tingginya sekitar 185 cm, adalah penyerang serba bisa yang mampu bermain baik sebagai pemain nomor 9 tradisional maupun sebagai pemain sayap. Musim ini, Struijk sudah tampil 3 kali di Eerste Divisie untuk klub Belanda ADE Den Haag. Sebelumnya, Rafael Struijk membela ADE Den Haag selama 4 musim. Ia tampil di Eerste Divisie dan punya catatan 10 laga tanpa membuat gol dengan 3 penampilan ia mainkan musim ini. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret. Ada 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang lawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencoretan itu bukan karena mereka tidak bermain baik. Hanya saja pelatih Sinteyong kemungkinan hanya memanggil pemain yang dibutuhkan untuk Garuda. Apalagi persaingan di skuad timnas Indonesia kini semakin menarik, sebab hadirnya pemain naturalisasi membuat persaingan lebih terasa dan membuat banyak pemain Indonesia kini berlomba-lomba bermain baik di klub demi bisa dilirik Sinteyong. Sayangnya persaingan itu membuat sejumlah pemain berpotensi untuk dicoret dari skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.